lupakan Roma, Carlos Augusto optimis Inter bisa bangkit. Bek sayap Inter Milan, Carlos Augusto, mengaku optimis skuad Nerazzurri bisa bangkit setelah menelan kekalahan saat menjamu AS Roma tadi malam. Inter Milan mendapatkan hasil yang mengecewakan pada lanjutan pertandingan Giornata ke-34 Serie A musim ini. Pasalnya, saat menjamu AS Roma di Giuseppe Meazza, Minggu 27 April malam WIB, Nerazzurri menelan kekalahan dengan skor tipis 1-0. Adapun satu-satunya gol kemenangan Ilupi pada laga tersebut dicetak oleh Mattia Soule pada menit ke-22. Carlos Augusto mengaku kecewa dengan kekalahan ini dan ia menilai timnya gagal mengamankan kemenangan karena kondisi mereka yang mulai mengalami kelelahan. Meski demikian, Augusto mengaku tidak mau banyak alasan dan optimis Inter bisa bangkit serta menunjukkan performa mengesankan di leg pertama babak semifinal Liga Champions kontra Barcelona tengah pekan ini. Ada beberapa masalah fisik, tetapi saya tidak ingin mencari alasan, ujar Augusto, seperti dilansir dari laman resmi klub. Kami memiliki kualitas untuk bangkit dalam pertandingan secara keseluruhan, tetapi Roma tampil baik dengan tetap kompak, dan kami tidak memaksimalkan peluang yang kami ciptakan. Terkadang, Anda merasa lelah secara fisik dan perlu memiliki energi untuk menang. Kami sudah memberikan segalanya hari ini, tetapi kami tidak selalu bisa bangkit dalam pertandingan-pertandingan seperti ini. Kami telah berjuang keras untuk menang, tetapi kami tidak berhasil. Kami akan berusaha untuk bangkit dan memberikan segalanya demi memenangkan laga semifinal di Liga Champions. Dengan hasil ini, posisi Inter turun ke peringkat kedua klasemen sementara Serie A dengan koleksi 71 poin. Mereka tertinggal 3 angka dari Napoli yang kini berada di posisi pertama. Napoli seperti Milan 3 tahun lalu, Inter tetap layak diapresiasi. Dalam program Sky Calcio Club, Luca Marchegiani turut membahas kemenangan Napoli atas Torino dan keberhasilan mereka merebut puncak klasemen dari Inter Milan. Napoli memainkan pertandingan seperti yang seharusnya, langsung menggebrak sejak awal, ujar mantan kiper Lazio tersebut. Torino memang sempat punya satu peluang, tetapi setelah itu Napoli tidak lagi mengambil risiko. Yang saya sukai adalah bagaimana Napoli tetap fokus pada setiap detail, meski musim sudah mendekati akhir. Mereka mengingatkan saya pada Milan 3 tahun lalu, begitu ada kesempatan memimpin, mereka tidak lagi membuat kesalahan. Milan saat itu melaju tanpa tergelincir, dan Napoli sekarang memberikan kesan yang sama, meskipun Inter saat ini bukanlah tim yang sama seperti 2 tahun lalu. Marchegiani kemudian menyoroti sisi positif dari perjalanan Inter musim ini. Saya pikir, sebuah tim yang sampai 1 Mei masih bertarung di semua kompetisi besar sudah menjalani musim yang luar biasa, terlepas dari apakah mereka akhirnya menang atau tidak. Jika saya seorang pemain yang berada dalam situasi ini, saya akan total berjuang untuk gelar Liga dan semifinal Liga Champions. Memang, jika kalah, itu tetap terasa seperti sebuah kegagalan, tetapi Inter dibangun dengan baik, memiliki 2 pemain berkualitas di setiap posisi, termasuk kiper cadangan yang juga berlevel tinggi. Ia menambahkan, bermain setiap 3 hari dalam laga-laga penting membuat risiko kesalahan lebih besar, seperti salah mengawali babak atau kehilangan fokus. Tapi ini justru bukti kekuatan mereka. Tantangan terbesar Inter saat ini adalah bahwa setiap menit setelah kebobolan menciptakan kecemasan, karena mereka harus membalas dengan 2 gol untuk menang. Secara individu, Barcelona memiliki beberapa pemain dengan kelas dunia yang tidak dimiliki Inter. Sudah sejak tahun 2012 Inter tidak mengalami 3 kekalahan beruntun di semua kompetisi tanpa mencetak 1 gol pun. Sebuah catatan yang mengejutkan, terutama mengingat sejarah tim-tim yang dilatih Simone Inzaghi, yang biasanya selalu berada di puncak klasemen dalam hal produktivitas gol. Gol Orsolini mungkin akan dikenang sebagai momen yang mengubah arah musim Inter. 3 kekalahan berturut-turut tanpa mencetak gol adalah hal yang perlu digarisbawahi, terutama karena Inter adalah tim dengan jumlah gol terbanyak di Serie A, ujar Paolo Condo di Sky Sport. Menjelang laga Liga Champions melawan Barcelona, Condo juga memberikan analisisnya. Secara individu, Barcelona memiliki beberapa pemain dengan kelas dunia yang tidak dimiliki Inter. Karena itu, sering dikatakan Inter perlu merekrut pemain seperti itu di bursa transfer berikutnya. Sebaliknya, Barcelona tidak memiliki organisasi pertahanan sebaik Inter, kemarin mereka memberikan banyak peluang emas kepada Real Madrid. Ini menunjukkan bahwa jika Lautaro dan Thuram berada dalam performa terbaik, mereka bisa mencetak 1 atau 2 gol. Tapi tentu saja, semuanya akan bergantung pada kondisi fisik dan mental mereka saat ini. Ingin pertahankan Luka Jovic, Milan harus berani kasih kontrak 2 tahun. Luka Jovic telah berubah dari pemain buangan menjadi pemain inti AC Milan. Meskipun begitu, belum ada kepastian dia akan bertahan di San Siro musim depan.
Pemain internasional Serbia itu mengalami lonjakan penampilan yang signifikan dengan mencetak 4 gol dalam 12 pertandingan kompetitif musim ini, termasuk 2 gol dalam kemenangan 3-0 di semifinal Coppa Italia atas Inter. Dengan performa Tammy Abraham dan rekrutan Januari Santiago Gimenez yang kurang maksimal, Jovic menjadi pilihan pertama bagi pelatih Sergio Conceição. Ini adalah perubahan nasib yang luar biasa, mengingat Milan sebelumnya pernah mencoba meminjamkan Luka Jovic di pertengahan musim ke AC Monza, Fenerbahce atau klub Turki lainnya, tetapi dia menolaknya. Kontraknya bersama Milan saat ini hanya berlaku hingga 30 Juni dengan opsi perpanjangan. Meskipun begitu, ia akan meminta persyaratan khusus jika Rossoneri menyodorkan kesepakatan baru untuknya. Menurut calciomercato.com, kesepakatan khusus tersebut adalah kontrak berdurasi 2 tahun, bukan 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun bagi klub. Gajinya saat ini adalah 1,3 juta euro bersih per musim. Rekor Barcelona melawan tim Italia menjelang laga melawan Inter. Pertandingan melawan Inter, yang dijadwalkan antara Kamis dan Rabu depan, akan menjadi laga kedua Barcelona melawan tim Italia musim ini. Sebelumnya, pada pekan ke-8, Barcelona bermain imbang 2-2 di kandang melawan Atalanta. Musim lalu, Barcelona juga menghadapi tim Italia di babak 16 besar, mengalahkan Napoli dengan agregat 4-2. Dengan hasil tersebut, rekor Barcelona dalam duel 2 leg melawan tim Italia adalah 10 kemenangan dan 5 kekalahan, termasuk 3 kemenangan beruntun terakhir. Kemenangan di leg kedua melawan Napoli merupakan satu dari hanya 2 kemenangan Barcelona dalam 8 pertandingan terakhir menghadapi tim Serie A, dengan 4 hasil imbang dan 2 kekalahan. Itu juga menjadi satu-satunya kemenangan Barcelona dalam 5 laga kandang terakhir melawan tim Italia. Sebelumnya, mereka memenangkan 5 dari 5 pertandingan kandang dan 9 dari 10 sebelumnya. Ini akan menjadi semifinal Liga Champions ke-13 bagi Barcelona sejajar dengan Bayern Munchen dan hanya kalah dari Real Madrid yang sudah mencapai 17 kali. Apapun hasilnya, Simone Inzaghi wajib diberi hasil evaluasi positif. Arrigo Sacchi mendong Inter Milan untuk memberikan hasil evaluasi positif kepada Simone Inzaghi, terlepas dari hasil kompetisi Nerazzurri di musim ini. Mantan pelatih AC Milan, Simone Inzaghi, Arrigo Sacchi mengomentari keputusan Inter Milan yang akan memperpanjang kontrak Simone Inzaghi, terlepas dari resiko mereka akan mengakhiri musim dengan tangan kosong. Dalam kolom yang terbit di La Gazzetta dello Sport, Sacchi memuji mantan pelatih Lazio tersebut sebagai pelatih hebat. Dia pun menilai jika satu-satunya hasil evaluasi yang layak untuknya adalah hasil positif. Simone adalah pelatih hebat yang selama bertahun-tahun membuktikan bahwa ia bisa tumbuh dan berkembang, dengan belajar dan bekerja keras. Ia berada di Serie A dan semifinal Liga Champions, jadi mengapa evaluasinya tidak positif? Jika melihat kembali 15 hari yang lalu, dia adalah seorang fenomena setelah mengalahkan Bayern Munich di Jerman. Sekarang dia tiba-tiba menjadi keledai? Mengecam pelatih karena 2 kekalahan bukanlah cara berpikir saya. Mungkin saja ada kesalahan yang dibuat, tetapi berbuat salah adalah manusiawi dan tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hal itu. Jika ia melakukan rotasi, itu artinya ia merasa mereka membutuhkannya. Tidak ada tim di luar sana yang pemain pilihan keduanya sama bagusnya dengan yang pertama, bahkan Real Madrid. Tentu saja Fratesi tidak seperti Barella, Aslani tidak sekelas Calhanoglu dan Taremi tidak seefektif Thuram. Ketika Anda memainkan banyak pertandingan seperti Inter musim ini, mereka perlu mengambil risiko ini. Juventus lebih unggul dari AC Milan soal Antonio Conte. Juventus dianggap lebih unggul dalam perburuan tanda tangan pelatih Napoli, Antonio Conte, yang juga diminati oleh AC Milan jelang pergantian musim. Sinyonya tua sedang berupaya memulai era baru setelah memecat Thiago Motta pada bulan Maret lalu. Igor Tudor dipilih sebagai penggantinya, dan 3 laga awal berjalan baik karena Juventus tidak terkalahkan selagi meraih 7 poin. Namun, pada laga keempat, Tudor mengalami kekalahan pertamanya bersama Juve yang tunduk dengan skor 0-1 dari Parma saat melawat ke Ennio Tardini pada Rabu 23 April malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan ini membuat Bianconeri turun ke peringkat kelima klasemen sementara Serie A, tertinggal 1 poin dari Bologna. Situasi ini mengancam upaya Bianconeri meraih tiket lolos ke Liga Champions pada musim depan, dengan cara finish di 4 besar. Nasib Igor Tudor sangat ditentukan oleh berhasil atau tidaknya dia membawa Juve ke Liga Champions. Namun, sekalipun berhasil meraih target, masa depan sang pelatih asal Kroasia pun masih tetap diragukan. Juve sedang ramai dikaitkan dengan Antonio Conte, yang bisa meninggalkan Napoli hanya setahun setelah menangani mereka. Partenopei bersaing ketat dengan Inter Milan dalam perburuan gelar Scudetto pada musim ini, namun Conte tidak punya hubungan baik dengan Presiden Aurelio De Laurentiis. Situasi Conte juga dipantau oleh AC Milan,
yang bisa berpisah dengan Sergio Conceição terlepas dari keberhasilan mereka mencapai final Coppa Italia. Namun, menurut kabar dari ilbianconero.com, Conte lebih condong untuk memilih Juve sebagai pelabuhannya karena masa lalunya sebagai mantan pemain dan pelatih Sinyonya tua.